Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masuk semua? Alhamdulillah. Gak ada yang di luar, udah masuk semua. Alhamdulillah. Apa namanya? Kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini ya. Semangat? Coba bagaimana bentuk semangatnya dulu? Semangat ya. Ayo, semangat. Semangat. Lagi. Semangat. Lagi dong. Semangat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalian biar semangat dulu lah. Apa sih namanya, Bu? Materi sebelum ke materi kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Istaizu qira'at doa salatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kemudahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, absen dulu deh ya Ibu ya. Dulu. Siapa yang nggak masuk ya? Yang nggak masuk ada info. Siapa yang nggak masuk? Auli kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Orang yang mau masuk jadinya? Iya. Ahmad Sujani ada? Ya. Apriani ada. Auli Ibu sakit ya. Dapa hadir. Desti Eva Evanda Pauli Zezari Fikri Maulana Saputra Hartati Dewi Hazmi Agmeri Ibnu Sahlan Indriani Risna Muhammad Fahri Muhammad Faisal Zumaidi Muhammad Sofwan Labib Muhammad Fazul Rahman Muhammad Imran apa ya? Tadi ya. Muhammad Abdul Basit Mutiara Juwita Nabila Syakira Nadia Nurul Hikmah Nadine Nesan Sastia hadir. Reva Nur Aini Rizky Tarumah Hadir. Sarah Sifani hadir. Sarah Humaira hadir. Sifan Maryam hadir. Siti Fatimah Zahra hadir. Siti Nasibah hadir. Siti Sifa Hanifah hadir. Syarifah Haidiyah hadir. Tiara Sani Fatrul Nisa. Yang nggak masuk jadi satu orang ya? Auli Maulid ya. Ya. Kita ke materi ya.
materi hari ini yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Pada minggu kemarin kita sudah menyinggung tentang materi ini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru ya. Pada kesempatan ini kita bahas tentang apa? Isi kandungannya. Kalau kemarin, minggu kemarin kita membahas baca Al-Quran secara sama-sama, terus apa lagi? Menerjemahkan, terus mengartikan mufradat, terus ada hafalan juga ya. Nah, pada minggu ini kita akan menekankan ke isi kandungan ayat Al-Quran dan hadisnya. Tuh ya. Nanti kita bagi kelompok dalam pelaksanaannya ya, untuk memudahkan. Apa sih berbuat baik terhadap orang tua itu? Atau birrul walidain istilahnya. Patuh berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sudah tahu ya apa itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selama ini sudahkah dijalankan berbakti kepada kedua orang tua? Pasti ya, alhamdulillah, apalagi kalian istilahnya kelas agama udah paham betul bagaimana sikap berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi materi kita kali ini itu menganalisis, menyajikan Al-Quran dan hadis tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus ya udah paham apa itu pengertian berbuat baik kepada kedua orang tua, sudah kebayang ya. Jadi tujuan pada kesempatan ini yaitu menganalisis, ada kebaca? Menganalisis dan menyajikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru dalam mengamalkan kebutuhan kepada keluarga yang harmonis. Nah, itu ya. Jadi tujuannya tadi. Terus apa aja Bu materinya? Materinya kita ada buku panduan buku paket, nanti kalian bisa bahan untuk diskusi juga. Terus ada lagi referensi lain ya. Materinya tentang satu, berarti satu itu membaca ayat Al-Qurannya dulu. Setelah ayat Al-Quran apa? Ada terjemah. Setelah terjemah apa? Ada mufradatnya dulu, biar memudahkan kalian nanti untuk apa? Untuk apa sih isi kandungannya? Untuk mengartikan juga ya. Jadi mufradat itu penting juga untuk memahami isi kandungan ya. Terus apa lagi? Isi kandungan baru. Apa isi kandungan dari ayat dan hadis yang kita pelajari? Terus apa lagi? Amalan apa yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Itu bahasan materi yang akan kita bahas ya. Paham ya untuk tujuan? Kita ke materi langsung ya. Yang pertama, kelihatan? Baca. Itu surah apa? Ya, ayat surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, yang ayat 23-nya sampai yang ayat keduanya wahfid. Boleh dibaca sama-sama ya. Ya, silakan kita baca sama-sama surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
kesusahan bacanya ya, tajwidnya juga. Nah itu udah kita baca sama-sama. Sekarang terjemahannya kelihatan nggak? Atau di materi aja, di buku aja baca oleh siapa? Baca terjemahannya seorang aja untuk terjemahannya. Siapa? Yang kelas? Ya di buku aja. Kalau di depan nggak benar. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan jangan berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membina keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, terima kasih untuk namanya Sifa ya. Sifa. Itu surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Lanjut aja kita ke surah berikutnya ya. Kita baca aja dulu, nanti pembahasannya menyusul ya. Sekarang surah siapa yang membaca? Siapa? Laki-laki dari perempuan? Kamu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Shadaqallahul azim. Sekalian terjemahannya. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun 598. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Ya, jadi materi itu Al-Quran dan hikmah belum isi kandungannya ya. Nah, nanti kita akan bagi kelompok nih, udah ya, kita udah bagi kelompok udah ya. Kita bagi kelompok 4 kelompok aja ya, 4 kelompok masing-masing ada yang 7 atau 8 orang ya. Sebelum kita ke tugas kelompok ya, Ibu akan bagikan dulu ini beban kerjanya ya. Ini kelompok 1, apa sih Bu perintahnya? Di situ kalian cuma baca ya, baca prosedurnya ada. Sebelum ke sana untuk membantu kalian mengerjakan tugas diskusi, ada sebuah cuplikan video ya yang dapat membantu tugas kalian. Yang di sini kita saksikan dulu ya sebuah video tentang membuat diskusi Kita belajar dari Sistem www.insistem.com. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah Allah menggantikan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana."
Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah SAW menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi SAW meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat menjawab, Harithah bin Nu'man, seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Shu'aib al-Armud. Sahabat Harithah bin Nu'man berfirman, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawadhu di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa dzulli minar raḥmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi SAW. Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum." Ya, itu Ibu cukupkan dulu ya. Video yang tadi kalian sudah ketangkep apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan. Nah, itu nanti bahan diskusi di LKPD ya. Di situ ada kalian tinggal diisi masing-masing kelompok materinya. Berarti yang kelompok 1 materinya Al-Quran Surah Al-Isra ya 2-3. Apa isi kandungannya gitu ya. Terus yang kedua kelompok 2 Al-Quran Surah Al-Isra ya 2. Nah kelompok 3 berarti Surah Luqman ya 12. Nah yang kelompok 4 materinya apa? Hadis riwayat Imam Muslim tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah itu silahkan kalian diskusikan apa sih isi kandungan dari Al-Quran dan hadis tersebut. Ya silakan kalian diskusi, kasih waktu analisis, terus nanti kalian presentasikan ke depan. Boleh di buku paket atau boleh di referensi lain ya saja. Saya bertanya boleh? Paham?
keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan demikian juga dari isi kandungan yang akan dibacakan oleh Ibu Maryam. Isi kandungan surah Al-Isra ayat 23 ini menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kepada para hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata ah pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling sangat tidak diperbolehkan, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan, dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Sementara itu, menurut Quraisy Shihab mengatakan bahwa ayat-ayat di atas tadi memberikan tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya dari tuntunan yang pertama, karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Intias dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelas 1. Coba sebutkan sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 tersebut. Terima kasih. Diskusi kalian bisa. Buat kelompok 2, aku menjawab sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dalam Quran surat Al-Isra yang kedua itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutunya. Dan yang kedua, membiasakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1 sudah memberikan presentasinya dengan baik ya, menguasai juga materi. Oke, lanjut ke kelompok 2. Sekarang kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Quran surat Al-Isra ayat 24. Di sini perkenalkan, saya Syarifah Yuntias, saya sebagai moderator. Saya Reza Sastia sebagai menjelaskan tentang isi kandungan. Saya Sarah Kumaira, saya akan membacakan surat Al-Isra. Saya Berdalian ini akan membacakan terjemahan dari surat Al-Isra. Untuk membacakan surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janaha dzulli minal rahmati
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk arti kepada April yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku usia. Quran Surat Al-Isra ayat 20. Dan untuk isi kandungan yang dibacakan oleh Nisa. Isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 24. Pada ayat 24 meningkatkan lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka terlebih di saat masih kecil. Di paparan tadi ada kesimpulan yang menarik. Nah, terkait hal ini kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan untuk audiens ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Sesiani dari kelompok 3. Mohon izin bertanya, sebutkan sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Surat Al-Isra ayat 24. Diskusi aja dulu. Yang pertama itu kita tuh harus bersikap baik dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan penuh rasa hormat dan memuliakannya. Dan yang kedua, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih. Anak membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu untuk kelompok 3 kita satu kelompok lagi ya. Kelompok 3 siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sifatulisa. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Taruma Abisuhan. Perkenalkan, nama saya Pandai Muhasan. Perkenalkan, nama saya Salva Setiani. Jadinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang Quran Surat Luqman ayat 14. Yang pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Falsa Sibari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina insana biwalidayhi hatta su'umuhu wa nana wali wa qawluhu fi a'amaihi wa walidayhi ilayhi al-masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah tambah dan menyambungnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 14. Dalam ayat 14 ini Allah menggambarkan kebesaran seorang ibu dalam merawat anaknya yang luar biasa. Dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu sangat berat, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, menyapih dan merawatnya.
Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan, yaitu ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Maidi dari kelompok 4. Ingin bertanya, sebutkan sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman Quran surat Luqman ayat 14. Terima kasih. Terima kasih. Diskusi aja dulu. Ini jawab. Jadi untuk pertanyaan yang sudah disampaikan Faisal, jawabannya yaitu selalu berbuat baik kepada orang tua, terutama pada ibu, karena ia telah mengandung kita dalam 9 bulan dengan susah payah melahirkan, merawat, dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Maka kita harus selalu berbuat baik kepada ibu dan kedua orang tua kita. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Kelompok kami yang belum ya? Ya. Saya ada waktu, silakan kelompok 4. Baik. Siapa yang akan menjawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang nanti akan disebutkan dibacakan oleh Ya. Qila Rasulullah qala man adraka walidayhi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulul jannah. arti dari hadis tersebut. Artinya sesungguhnya terhina seluruh kesulitan. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, sesungguhnya seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Kata dia, celaka diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika dua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebutkan sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengembangan hadis riwayat Imam Muslim. Oke, untuk jawabannya mungkin kita bisa selalu berbakti kepada orang tua kita, apalagi ketika orang tua kita masih hidup. Walaupun orang tua kita istilahnya sudah meninggal, kita pun bisa selalu mendoakannya selesai sholat. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 4. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
kesimpulannya. Mungkin saya Pak kesimpulannya. Mungkin inti dari pembelajaran ini itu di sini dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai hadis tadi menjelaskan bahwasannya kita tuh harus menaati berbakti pada kedua orang tua. Jangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Yang lain mau ada yang menambahkan? Mungkin kesimpulan dari materi kita hari ini. Mungkin saya ingin Boleh. dalam hadis yang dibacakan oleh Pak Ustaz tadi, Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru dia tidak masuk surga. Dan Nabi mengucapkan sungguh terhina tersebut hingga 3 kali. Itu bisa ditunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang dia tidak berbakti kepada orang tua. Kali ini menunjukkan bahwa pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita. Terima kasih. Makasih ya semuanya ya. Kita beres diskusinya ya. Sekarang Ibu akan membagikan refleksi ya, silahkan kalian ungkapkan setelah proses ini ya. Sekarang isi refleksinya, kasih nama ya, kasih nama. Silakan boleh. Kalau ada yang paham boleh bisa.
Sambil menunggu kelompok 4, ini kelompok 1 ada yang bernama Isna. Di sini nomor 1, bagian manakah yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Lisna menjawabnya tidak ada, ya berarti sudah paham ya, sudah paham. Terus Lisna juga, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Lisna jawab ya. Alhamdulillah berarti ya. Nah, kalau di kelompok 2 ini Ibu mau bacakan salah satu saja yang bernama ini Nesa ya. Nesa, bagaimanakah yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Nesa menjawab susah memahami isi kandungan. Ya boleh ya. Makanya ini tugasnya didiskusikan biar paham. Terus yang kedua, Nesa menjawab, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Jawabannya asik, jadi lebih paham. Alhamdulillah ya. Kelompok 3, Ibu salah satu bacain. Sani ya. Bagaimana yang menurutku paling sulit dari pelajaran ini? Sani jawab, tidak ada, semuanya mudah paham. Alhamdulillah. Tidak ada, semuanya mudah dipahami. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sungguh sangat menyenangkan. Alhamdulillah ya. Kelompok 4 sudah. Ibu bacakan ini semuanya. Semua ya. Bacakan salah satu aja perwakilan. Ibu bacakan dari Fauzan. Bagaimana ya? Bagaimana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Oh, sama dengan dari jawabannya saat tadi. Isi kandungan ayat dan hadis. Ya. Terus yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Fauzan jawab menyenangkan sekali. Alhamdulillah, berarti senang ya? Berarti alhamdulillah kalian sudah mengisi berarti pembelajaran hari ini, materi hari ini alhamdulillah selesai. Jadi minggu depan tinggal surah apa yang belum? Luqman ayat masih bersatu, kita belum ke Luqman ayat 14 terus 15 ya sampai 16 ya. Ya, kita akhiri saja pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama.